Bab 107, Old Age, Teras Cal. Luyo melambai pada Bei-an. Bei-an yang ganas dan menakutkan langsung menjadi sangat jinak. Itu mencabut taringnya dan menurunkan tubuhnya. Luyo melompat ke punggung Bei-an dengan mudah. Yuan Er. Kedatangan. Yuan Er kecil berpikir bahwa dia tidak akan diizinkan naik ke gunung. Dia buru-buru melompat ke Bei-an juga. Pada saat ini, Ming Xin teringat gunung legendaris, Wizard. Dia berkata dengan ragu-ragu, "Guru, bagaimana dengan kita? Bawalah dia bersamamu dan terbang sendiri," kata Luyo acuh tak acuh sambil menunjuk ke arah Ding Fan Qiu. Saat Ming Xin masih terpana oleh jawaban gurunya, Luyo memerintahkan Bei-an pergi, dan Bei-an melompat ke udara. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menghilang ke cakrawala seperti embusan angin. Dia terlambat saat dia membungkuk dan menjawab, "Ya, Tuan. Saya akan terbang dengan semua." Duan Musheng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan lihat aku. Aku juga terbang sendiri." Kakak ketiga, bukan itu yang saya maksud. Kekuatan dan basis kultivasi Anda lebih baik dari saya, dan Anda lebih cepat. Jadi, Anda harus membawa orang ini. Dengan begitu kita tidak akan menjadi beban untuk dikuasai, kata Ming Xin sambil tersenyum. Duan Musheng mengelus dagunya dan berkata, "Anda benar. Kalau begitu, bawa tombak tuanku." Dia melemparkan Overlord Spear ke Ming Xin segera setelah dia selesai berbicara. Dia melangkah ke Ding Fan Qiu dan mengangkat Ding Fan Qiu dengan satu tangan sebelum dia melompat ke langit juga. Kakak muda, untuk apa kau berdiri di sekitar? Bukan apa-apa. Aku segera datang." Ming Xin mengedarkan primalkinya dan melompat ke udara. Dia bergumam pelan, "Kurasa aku masih berakhir dengan ujung tongkat yang lebih pendek." The Overlord Spear memiliki berat setidaknya 100 kati. Setelah itu mengakui tuannya dan tingkat senjatanya diaktifkan, kualitasnya meningkat dan bobotnya meningkat beberapa kali juga. Ming Xin berpikir dalam hati sambil menghela nafas, akan lebih baik jika saya membawa Ding Fan Qiu itu. Saat ini, dermaga benar-benar sunyi. Raja Gajah hanya berhasil bangkit kembali setelah Bei-an pergi. Itu berjalan menuju dua murid Ding Fan Qiu. Namun, begitu melangkah maju, perangkap sihir tiba-tiba melesat ke permukaan sungai Neasure Heaven. Ia membeku sesaat sebelum berbalik dan berlari ke hutan. Berdebar! 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 Itu berlari dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menghilang ke dalam hutan dalam waktu singkat. Perangkap sihir di permukaan sungai tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tidak butuh waktu lama sebelum itu menutupi seluruh dermaga bersama dengan dua murid Ding Fan Qiu. Sementara itu, Luyo dan Little Yuan Er sedang melaju menuju Green Jade Altar di punggung Bei-an. "Tuan, haruskah kita menunggu saudara senior?" Little Yuan Er bertanya. "Tidak dibutuhkan. Dengan kecepatan Bei-an, mereka hanya butuh 4 jam, paling lama, untuk mencapai altar giok hijau." Dia ingin waktu untuk mengatur pikirannya dan bersiap untuk skenario yang tidak terduga. Dia membuka dashboard sistem dan melihat dia memiliki 4.812 poin prestasi sekarang. "Item," seru Luyo dalam hati. Ketika antarmuka muncul, dia sedikit mengernyit. "Harga Deadly Strike sekarang 600 poin. Sial." Luyo tidak bisa tidak mengutuk saat melihat ini. "Ada apa, Tuan? Apakah seseorang membuatmu marah lagi? Aku akan pergi menangkapnya dan memotongnya menjadi 8 bagian." Ketika Little Yuan Er berbalik, dia melihat Luyo meradang karena marah. Luyo mendapatkan kembali ketenangannya dan melambaikan tangannya dengan acuh. Dia terus berpikir, harga The Ugly Strike telah naik, tapi harga kartu Impeccable masih 500 poin. Fluktuasi harga pasti ada hubungannya dengan frekuensi pembelian. Mungkin, sistem menganggap kartunya terlalu kuat. Itulah mengapa harga dinaikkan sebagai batasan. Sebelumnya, Luyo tidak sering menggunakan kartu serangan mematikan, oleh karena itu, dia tidak memicu kenaikan harga. Seperti yang diharapkan, ada tangkapan untuk kartu yang begitu kuat. Lagi pula, jika harganya tetap di 500 poin, dia bisa membunuh setiap elit ranah kesengsaraan Divinity baru lahir di bawah langit sampai dia satu-satunya yang tersisa dengan kartu serangan mematikan saja. Dengan itu, dia bahkan akan mendapatkan 2 kali lipat jumlah poin prestasi yang dia habiskan. Seperti yang diharapkan, sistem tidak mengizinkan saya untuk mengeksploitasi celah ini. Untung saja kenaikan harganya tidak terlalu besar.
Saya masih bisa menerima ini. Luyo membuat catatan mental untuk tidak terlalu mengandalkan kartu item. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dengan pemikiran itu, Luyo masih membeli kartu serangan mematikan lainnya sebagai cadangan. Aku harus lebih berhati-hati dalam menggunakan kartu serangan mematikan setelah ini. Dalam hal ini, mungkin saya harus mulai menggunakan kartu item defensif di masa depan. Luyo menggulir ke bawah. Kartu baru muncul di kolom item card. Critical Heal, menyembuhkan 30% luka. Harga, 300 poin prestasi. Thunder Blast, mengaktifkan energi guntur primal ki. Tingkat serangan, 50%, tingkat kerusakan, 30%, tingkat kerusakan kritis, 10%, tingkat pembunuhan, 1%. Harga, 100 poin prestasi. Ini praktis tidak berguna. Dengan keahlian saya saat ini, siapa yang bisa menyakiti saya sekarang? Kartu tidak berguna. Adapun kartu kedua, itu bahkan lebih tidak berguna. Dengan tingkat pembunuhan 1%, itu dijual dengan 100 poin prestasi. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Deadly Strike? Tak berguna. Luyo menemukan bahwa kartu item yang lebih baru semakin tidak berguna. Setelah melakukan beberapa penelitian, dia juga menyadari bahwa selain membeli avatar, undian tampaknya merupakan cara yang lebih berharga untuk menggunakan poin pahala. Namun, ini bukan waktunya untuk mencoba undian. Tuan, kita hampir sampai di altar giok hijau. Yuan R kecil menunjuk ke gedung besar di depan. Altar giok hijau bundar berada di atas gedung. Itu seperti tungku dupa yang berdiri di antara langit dan bumi. Sekte benar menyembah langit dan menghormati bumi. Setiap kali mereka membuka pintu untuk merekrut murid atau mengajari mereka metode dan keterampilan kultivasi, mereka akan melakukannya di Green Jade Altar. Green Jade Altar dikelilingi oleh hutan lebat di semua sisi. Pergilah ke timur, perintah Luyo. Tuan, mengapa kita menuju ke timur? Yuan R kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Luyo mengelus janggutnya dan berkata, karena bajingan itu, Ju Honggong, sedang menunggu di sini. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk menangkapnya. Yuan R kecil mengangguk seolah-olah dia adalah anak ayam yang mematuk biji-bijian. Aku akan membantumu memberi pelajaran pada pengkhianat itu, Tuan. Bei An bergerak dengan kecepatan luar biasa. Hanya dalam sekejap mata, mereka tiba di hutan di sisi timur altar giok hijau. Pengikut Old Egg sebagian besar adalah pembudidaya dan manusia tingkat rendah. Jika mereka ingin menjatuhkan Green Jade Altar, mereka harus menggunakan akal sehat mereka. Namun, itu mungkin berbicara terlalu tinggi tentang Old Egg bahkan untuk berpikir bahwa dia bisa mengecoh siapapun. Untuk alasan ini, Luyo yakin si Wuyalah yang memberikan instruksi dari balik layar. Altar giok hijau ditinggikan dan diisolasi. Kalau begitu, api adalah tindakan terbaik. Bagian timur hutan adalah tempat yang ideal untuk menyalakan api. Begitu Luyo mengambil keputusan, dia mendesak Bei An ke tempat yang paling ideal. Bang! 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 Suara pertempuran sengit bisa terdengar di hutan saat ini. HM? Luyo berhenti, merasa curiga. Tuan, mereka sudah mulai berkelahi. Yuan R kecil menunjuk ke para pembudidaya di antara pepohonan. Mereka semua adalah pembudidaya peringkat rendah. Kapasitas mereka untuk melakukan kejahatan terbatas. Luyo mengelus jenggotnya dan berkata, saya pikir rencana bajingan itu telah berhasil. Yuan R kecil terdengar tidak sabar sekarang saat dia berkata, Tuan, cepat, ayo turun. Aku ingin bertarung juga. Kurang ajar. Luyo meninggikan suaranya. Aku mungkin terlalu memanjakan gadis muda ini belakangan ini. Dia semakin tidak teratur. Ketika Luyo mengangkat suaranya, bahu Yuan kecil terkulai, dan dia berkata dengan patuh, saya salah. Bang! 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 Pertempuran itu kacau balau. Semakin banyak pembudidaya bergabung dalam pertempuran. Murid altar giok hijau muncul dalam kelompok kecil, dan mereka mengenakan jubah biru tua. Pihak oposisi didorong mundur saat korban mereka meningkat. Pada saat Luyo hendak turun, dua sosok melesat melewatinya dengan kecepatan sangat tinggi dari bawah. Salah satu sosok itu lebih cepat dari yang lain. Luyo segera mengenali salah satu sosok itu. Yang memimpin tidak lain adalah murid ke-8 Evil Sky Pavilion, Ju Honggong. Dia melakukan perjalanan jauh dan luas untuk mencari Ju Honggong.
Untuk berpikir Ju Honggong akan menyerahkan dirinya ke tangannya. Bajingan. Luyo menjentikan kartu binding Cage tanpa ragu-ragu. Sangkar emas ditembakkan dari telapak tangannya dan segera jatuh. Pada saat yang sama, Old Egg, Ju Honggong, tiba-tiba merasakan energi yang aneh dan berbahaya mendekatinya. Dia secara naluriah melihat ke atas, dan pikirannya langsung menjadi kosong. Tidak mungkin. MA Master. Aku mati.